Tawarik 17. Raja Yosafat, pengokohan kerajaan. Maka Yosafat, anaknya, menjadi raja menggantikan dia. Sebagai pemimpin Israel, ia memperkuat dirinya dengan menempatkan tentara di semua kota yang berkubu di Yehuda dan pasukan-pasukan pendudukan di tanah Yehuda serta di kota-kota Efraim yang direbut oleh Asa ayahnya. Dan Tuhan menyertai Yosafat karena ia hidup mengikuti jejak yang dahulu dari Daud bapa leluhurnya, dan tidak mencari Baal-Baal, melainkan mencari Allah ayahnya. Ia hidup menurut perintah-perintahnya dan tidak berbuat seperti Israel. Oleh sebab itu, Tuhan mengokohkan kerajaan yang ada di bawah kekuasaannya. Seluruh Yehuda memberikan persembahan kepada Yosafat, sehingga ia menjadi kaya dan sangat terhormat. Dengan tabah hati, ia hidup menurut jalan yang ditunjukkan Tuhan. Pula ia menjauhkan dari Yehuda segala bukit pengorbanan dan tiang berhala. Saudara, saya pernah menyampaikan bahwa buah jatuh tidak jauh dari pohonnya. Sebuah peribahasa yang menggambarkan bahwa seorang anak tidak akan berbeda jauh dari orang tuanya. Namun ternyata saudara, dalam prakteknya banyak pengecualian bisa terjadi. Ada orang yang sangat berhasil justru ketika ia menjadi buah yang jatuh amat jauh dari pohonnya. Artinya saudara, hidupnya berbeda dari kehidupan orang tuanya. Saudaraku, Raja Yosafat menjadi Raja Yehuda menggantikan Asa ayahnya yang wafat akibat sakit parah yang mendera kakinya. Yosafat hidup di perkenan Tuhan karena tidak mempersekutukan Tuhan dengan ilah manapun di Israel. Yosafat hanya mengandalkan Tuhan sebagai satu-satunya pertolongan, saudara. Sementara ayahnya Raja Asa bersekutu dengan Aram yang dibenci Tuhan. Yosafat juga memperhatikan kehidupan rohani rakyatnya. Ia mengutus beberapa pembesar orang Lewi dan para imam untuk mengajar rakyatnya agar hidup takut akan Tuhan. Apa yang kita bisa pelajari dari sini, saudara? Saudara, dalam kehidupan ini, tentu saja kita sering tidak menaati perintah Tuhan. Tentu saja kita jatuh bangun ketika belajar untuk taat, saudara. Ada kalanya kita secara sengaja melawan perintah Tuhan. Ada kalanya kita menganggap remeh perintah Tuhan. Akan tetapi saudara, firman Tuhan hari ini hendak mengajarkan kepada kita untuk tetap setia menaati perintah Tuhan, serta terus menjalin hubungan yang intim dengan Tuhan. Marilah saudara, pada hari ini kita mengambil komitmen untuk memiliki waktu teduh bersama dengan Tuhan. Marilah kita berusaha untuk membangun relasi yang erat dengan Tuhan di tengah-tengah dunia yang semakin rusak. Tidak berhenti di sana, saudara. Marilah kita juga terus berjuang untuk menghidupi firman-Nya dalam kehidupan sehari-hari. Karena kenapa, saudara? Karena firman Tuhan katakan bahwa ketaatan itu adalah berkat, sedangkan ketidaktaatan itu adalah kehancuran. Mari kita berdoa. Bapa yang di surga, firman-Mu hari ini mengajar kepada kami supaya kami berjuang untuk terus mentaati apa yang Tuhan katakan. Bahkan kami memiliki hubungan yang dekat dengan Tuhan. Karena ketaatan itu membawa keberkatan. Sedangkan ketidaktaatan itu justru membawa kehancuran. Karena itu tolonglah kami Bapa supaya kami belajar untuk taat. Kami belajar untuk menghidupi firman-Mu. Firman Tuhan yang kami dengar di dalam khotbah. Firman Tuhan yang kami dengar di dalam pemuritan. Itu bukan hanya sebagai sebuah pengetahuan, tetapi itu akan nyata di dalam perbuatan. Karena itu mampukan kami Bapa untuk terus hidup sesuai dengan firman-Mu
bahkan di tengah-tengah kesulitan dan pergumulan hari ini. Berdoa secara khusus untuk anak kami, yaitu Kimi Lawrence, yang pada hari ini Bapa berulang tahun yang ke-17. Kiranya Tuhan tolong Kimi di dalam masa mudanya supaya mengingat akan Tuhan lewat teman-temannya, lewat GKT Banyuwangi, supaya terikat persekutuan dengan Engkau. Bahkan kiranya Tuhan juga mengingatkannya untuk setia di dalam persekutuan. Pakailah umat-Mu yang mengenalnya untuk mengingatkannya juga untuk setia di dalam ibadah. Kami semua Bapa, biarlah kami juga terus hidup di dalam ketaatan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Selamat ulang tahun untuk Kimi. Teruslah setia dengan perjanjian. Tuhan memberkati.